Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu mengantarkan kita kepada ujung-ujung sisa usia yang kita tidak tahu berapa lama lagi waktunya. Tapi yang jelas sisa waktu yang ada kita terus berusaha sambil berdoa, ya Allah jadikan sisa umur yang ada umur yang berkah, rezeki yang disampaikan halalan thayyibah, anak-anak keturunan soleh dan soleha, bila mati dengan husnul khotimah, dan kelak sampaikan kami ke surga. Itulah doa kita. Perkara sisa umur 100 atau 50 tahun lagi itu hak Allah. Tapi yang jelas kita berusaha untuk senantiasa mengejar akhirat. Insya Allah dunia terikut di dalamnya, tapi mengejar dunia, akhirat bisa kecul di dalamnya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ada kita sering dengar kalau dari sisi finansial, ekonominya lamapan. Dari sisi agama, walaupun bukan ahlinya, tapi taat ibadah, kita galak ngecek. Ngapo belum juga nak berangkat haji dak? Kita kecek, mungkin belum ada hidayah. Ada orang yang rumahnya dekat masjid, ekonominya sudah baik, lingkungannya selalu solat berjamaah, tidak juga nak ikut ke masjid. Kita ngomong mungkin belum ada hidayah. Nah, itu yang akan kita kaji pagi ini nih. Ada 3 penghalang hidayah. Nah, mudah-mudahan yang 3 itu terhindar kita, sehingga senantiasa kita mendapat hidayah dari Allah. Hidayah itu petunjuk. Yang petunjuk ini banyak jalannya. Lewat ilmu pengetahuan, lewat keturunan, lewat lingkungan, lewat pendidikan. Itu semua jalan hidayah untuk sampai kepada kita, sehingga hal-hal yang baik selalu tertunaikan secara maksimal. Hidayah ini mahal Bapak Ibu. Maka itu kita senantiasa
bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kita minta petunjuk jalan, tapi jalannya yang lurus, yang siratal ladzina an'amta alaihim. Allah kasih nikmat, yang dekat nikmat itu dia semakin taat. Bukan jalan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang celaka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hidayah ini sulit, maka itu Rasul pun, kekasih Allah, berdoa untuk hal ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon kepadamu ketakwaan, kehormatan diri, dan kecukupan. Rasul yang sehari-harinya selalu mendapat petunjuk, bimbingan dari Allah, masih bermohon atas hidayah ini. Konon lagi kita. Lalu apa sebab orang terhalang dari hidayah ini? Yang pertama, salah pergaulan, salah memilih teman, atau bergaul dengan teman yang buruk agamanya. Kita balik ke sejarah lama, Abu Talib. Abu Talib ini paman Nabi, hidup di zaman Nabi, yang Nabi itu ponakannya kandung. Saat nak putus nyawa, Nabi mendampingi langsung. Tapi bukan Nabi aja yang ada waktu itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ada juga. Rasul mengatakan, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Itu. Semoga nanti aku dapat menyaksikan dirimu di sisi Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Rasul ngecek rombongan Abu Jahal, ngecek juga. Abu Talib, kamu ni anak Abdul Muttalib, masuk kamu nak merusak agama keturunan nenek moyang kita? Rasul ngulang lagi, ya Allah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, aku persaksikan diriku di sisi Allah dengan kalimat tauhid tersebut. Jawab Abu Jahal, wahai Abu Talib, Tuhan kita lah jelas, Latta, Uzza, Manat, dan Hubal. Itu yang dipelihara oleh Abdul Muttalib. Akhirnya Abu Talib sampai mati tidak bisa dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang salah? Salahnya bergaul. Pergaulannya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Ummu Jamil,
Itu dedengkotnya galau. Dan orang-orang tersebut sepupu-sepupunya Nabi galau. Nah, kita sekarang ini bukan terkait dengan agama lagi, tapi terkait dengan keseharian. Informasi terbaru ada 571 rekening yang orang tersebut penerima bansos. Duit bansosnya dipecinya kayak judol, judi online. Kalau bantuan pemerintah nih bukan zaman kini aja. Aku ingat zaman Soeharto dulu banyak bantuan tuh. Ada bibit tanaman. Tempat kami itu rambutannya masang. Dikasihlah rambutan Aceh, kata orang dulu, yang bisa ngelupas itu. Kok di depan rumah tuh rambutan Aceh, ketemu rambutan manis galau. Ada yang ditanam, ada yang tidak. Yang bertanam dapat buah, ditempatkan dapat jual. Ada minggit bibit mangga, mangga harum manis lah. Mangga mana lagi lah, apa macam-macam yang rasanya memang manis dari mangga-mangga dusun kita itu. Ada yang ditanam, ada yang tidak. Yang ditanam bukan cuma dapat mangga, dia pacak berjual mangga. Ada ayam sampai 10 ekor per kakak. Jangan yang dikasih hari Sabtu, sebab hari Minggu tu pekan. Insya Allah besok banyak nih orang jualan ayam. Ayam bantuan tu lah. Ada bantuan kambing. Ini pola kita salah bergaul. Sekarang ini model itu juga. Kita kalau salah bergaul akan model itu. Bentuknya banyak hal yang sulit untuk ditembuskan petunjuk yang benar itu. Bukan dia tidak tahu, tapi karena itu tadi, karena hidayahnya tertutup oleh pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang ahli ibadah, tiap solat dia selalu ke masjid, itu yang ahli ke masjid itu ngomong melawai sesekali semayang di masjid gitu. Masih luas. Untuk kau masih muat lah kira-kira, kata kita. Wah, jangan cak itu, katanya kan. Aku nilum sempat baik. Sempatkanlah sesekali gitu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pandai memotivasi, insya Allah kita termotivasi itu. Dan pacak juga memotivasi orang. Tapi bergaul kita dengan orang pengupe, alhamdulillah walaupunnya konten kreatornya ngupe itulah. Macam-macam bentuknya. Nah, ini pergaulan. Walaupun Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Tetapi persaudaraan pertemanan ini mesti kita seleksi juga dalam berteman. Ada teman yang hobi mengoreksi bacaan kita. Asal kita membaca, dia koreksi, itu kurang panjangnya katanya, itu salah penyebutan hurufnya. Nah, dengan begitu bacaan-bacaan kita akan bagus. Ada teman yang hobi mengingatkan kita, saya tengok kau ni agak boros akhir-akhir ini, lah berduit nian kau. Tidak, cuman memenuhi selera baik. Wes selera ni sama dengan tong sampah katanya. Apa diisi penuh buang.
Tapi kita juga nak pekaji anak kau kelak nak masuk sekolah. Itu bini kau tu nak didandan pula, jangan pula beranak dua, lacak umur 59 katanya. Nah, orang-orang yang model ini tentu sangat baik untuk kita bergaul, dan kebaikan tersebut bukan untuk yang bersangkutan, untuk kita. Kalau kita bergaul dengan hobi orang main ke mall, itu tiap sebentar dia ke mall, beli apa? Tidak beli, pokoknya aku tu entah. Kalau tidak ke mall tu macam mana? Tidak ada belanja, jalan baik. Tahu galau dia barang-barang baru di mall tu. Ada barang baru masuk katanya. Itu. Ada yang baru buka katanya. Belanja. Tidak, kita nengok-nengok aja dulu. Nengok-nengok aja dia. Karena hobinya model itu. Kalau orang hobi dengan song, dia tidak bisa tidur sebelumnya megang kartu remi itu untuk main song. Mana kawan kita? Tidak ada kawan, berdua tu main cangkul dia. Terdesak kan. Jadi kalau orang salah bergaul gitu. Tidaklah zaman yang lebih baik, yang lebih mulia kecuali orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Bilal tu mantan budak itu, tapi luar biasa ibadahnya, sampai-sampai dia nak diangkat jadi hakim, dia sembunyi-sembunyi, tidak mau. Artinya betapa kedalaman ilmunya sehingga dia begitu takut untuk hal yang demikian. Nah, yang kita menentukan ijazah palsu aja bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Ini kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Abu Lahab anaknya tidak ngikut bapaknya, walaupun bapaknya itu dengkotnya penantang Nabi, tapi anak Abu Lahab tu Islam semua. Maka cuba dibuka dalam sejarah, setiap Rasul solat yang kalau itu dijaharkan bacanya, dia tidak pernah baca surat Al-Lahab itu. Tabbat yada abi lahabi watab. Ngapo? Dia tidak bisa nengok secara keseluruhan jamaah subuh tu. Siapa tahu di antara jamaah itu ada anak Abu Lahab. Rasul jaga perasaan itu. Wahai Nabi, masa tentang bapa aku dibacanya di solat subuh ni. Tidak ada pernah Nabi baca surat Al-Lahab itu. Walaupun itu ayat firman Allah. Betapa kejelekan Abdullah, anaknya masuk Islam, tapi Nabi tidak pernah membaca surat Al-Lahab. Dia takut jamaah di belakang tu ada anak Abu Lahab tu semua. Bapaknya dedengkot lawan Nabi, tapi anaknya bisa masuk Islam. Karena apa itu tadi? Pergaulan. Zaman sekarang ini biasa baik Muslim jadi murtad atau non-Islam mu'alaf. Banyak yang model itu. Ada orang yang seperti Yahya Waloni, mantan pendeta, yang dia pacak menceritakan tentang isi perjanjian lama, perjanjian baru, dan dia juga menguasai Al-Quran. Tapi ada juga yang Muslim jadi murtad. Apa masalahnya? Satu saja masalahnya itu, salah pergaulan. Yang kedua, Bapak Ibu, penyebab terhalang hidayah itu taklid pada agama nenek moyang. Abu Talib itu
Dia yakin dengan agama nenek moyang yang Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mungkin dia berpikir 4 baik Tuhan ini sego, apalagi Tuhan cuma satu lang tidak perlu nampak ya. Itu sudah ditantang oleh Nabi. Paman, itu patung, apalah dayonyo yang buatnya kita, yang naruh kita situ. Tidaklah lebih baik daripada kita. Tapi Tuhan kau mana? Tuhan kita Allah. Di mana itu? Kita tidak cukup kuat untuk melihat itu. Dan konyolnya, di Mekah itu belum pernah turun Nabi. Maka orang Mekah itu agak alergi dengan kata-kata Nabi. Nabi ini banyak turun di Palestina, Israel situ. Satu-satunya Nabi yang turun di Mekah itu Nabi Muhammad itu. Beda dengan Yasrib, Madinah. Mereka sudah kenal Nabi. Ketika Nabi pindah, bukan cuma diterima tapi disambut dengan luar biasa. Nah, apa kaitannya dengan kita tentang percaya dengan agama nenek moyang? Alhamdulillah, makin maju, makin modern kita ini, kita juga lah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Saya ingat dulu masih kecil, saya mengalami kalau hujan panas itu, mak tuh ngambil arang di kuali, ditaruh di sini. Namanya cuting kalau orang Rejang. Entah untuk apa. Kalau angin deras, orang mana, entah seluruhnya apa tidak, itu ngambil kukuran. Arah mana angin itu? Dari situ, kukurannya diarahkan situ. Ini kan ajaran nenek moyang dulu. Dulu kalau ada gempo, zaman aku masih kecil, itu orang berteriak, hidup anak Adam. Itu. Ngapo gempo itu sumbernya ular besar di bawah ni menggeliat. Nak ngecek anak cucung piutnya di atas dunia masih hidup tak? Itulah diteriakkan hidup anak Adam. Di mana lain lagi ucapannya. Grup gempo separuh hidup, separuh mati. Nah, lebih jujur orang mana sebenarnya. Jadi tidak hidup galau anak cucung piut ini. Kini tidak ada orang nyebut itu. Begitu gempo Allahu Akbar orang sebut. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak lagi dengan kaji-kaji yang lama. Akal kita sudah mulai berjalan tentang masalah itu. Hanya yang sulit merubah ini di dusun tu peramalan. Apa peramalan? Walaupun yang mati itu tidak pernah sholat, itu 7 malam tu yasinan tahlil tu babui pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu padahal yang mati ini tidak sholat. Boleh tak? Boleh aja. Tapi maksud saya, kita arahkan bahwa ini akan sampai bacaan ini kepada kita sebagai tambahan bekal. Kalau kita memang punya bekal, laku praktekkan di dusun itu. Sholat itu tiang agama. Supaya paham tiang agama, anggaplah ini agama. Saya bilang 5 ini syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau 5 ini genggam agama ni, weaman yang tidak ada haji yang tidak sholat, tidak ada haji yang tidak puasa. Tapi tidak pacak berhaji galau kita ni, ekonomi kita terbatas. Okeylah, lepas 1 masih kuat ini pegangan. Puasa, tidak pacak puasa. Bukan usus bayi luko, limpo hati teko paru-paru luko galau. Tidak pacak puasa. Lepas 2 masih terpegang ini ni.
Tapi bayarlah zakat. Macam mana nak zakat? Anak 6, besok lebaran beras tinggal secupak. Ini tak dimasak beras yang cupak ni untuk bikin lontong supaya banyak, kerana anak ni banyak. Tidak berzakat tu lah, lepas 3 tinggal solat dengan syahadat baik. Solat ni kerjakanlah. Lumpacak solat, ekonomi ni masih susah ni kan. Lepaskan pula yang solat. Ya lepas agama ni. Nganggu dia dengar nian pula dak gitu. Hanya habis kita ceramah kosong lagi masjid gitu. Ini kondisi. Kalau salat berjamaahnya itulah asal ada orang meninggal, ada yang sujud di atas selong. Saking kebanyaknya jamaah, kalau ada acara orang meninggal itu. Apa masalah ini? Ini terkait dengan masalah keyakinan itulah. Tapi yang penting tidak banyak syirik lagi. Apa syirik-syirik dulu? Ya kalau dulu neman, laki sakit, bini penyakit, anak-anak penyakit. Kalau kini diperiksa, apa masalahnya? Kurang gizi. Makanan itu mie itulah. Mie itu makanan untuk mengenyangkan, tapi tidak ada gizinya. Boleh makan mie? Boleh. Ada orang ngomong, tidak bagus mie itu, sebab tidak bisa dicerna oleh usus. Tidak masuk di akal. Masuk usus pacak nengok, ini mie ni, tak usah dinyek ni. Tidak mungkin lah. Oh ini mie ni, jangan diolah. Tidak diolah oleh usus banyu, hancur dewek mie itu. Itu tidak masuk di akal tu. Katanya mie tidak boleh, tidak bisa diolah oleh usus tu. Tidak ada. Cuman mie ni tidak ada gizinya. Berminggu-minggu bergulai mie itulah, ya sakit dia karena gizinya kurang. Orang dulu suami sakit, bini sakit, anak sakit, itu mulai nengok. Nah, cuba ditengok pintu rumah kamu tu. Ngapo? Pintu depan selurusan tak dengan pintu belakang tu? Iyo, nah, tidak boleh. Pintu depan kanankan dikit, pintu tengah terserahlah. Pintu belakang ni jangan selurusan pintu depan. Apa agak ke kiri kan dikit, apa agak di tengah. Merubah pintu belakang. Bermodal lagi terpinjam duit, sakit masih juga. Lah ngapa? Bukan urusan pintu, urusan gizi urusannya ni. Lalu adalah orang doa masuk puasa, sisa gulai kawat antar, lakinya pergi doa situ, sehat lah, makan lemak, gizinya ada perbaikan gizi. Sore itu doa situ, sore itu doa sini, sore itu doa situ, elok gizinya, sehat ya. Kecil orang, nah kan perkara pintu nian berarti rasaku yo buktinya. Alhamdulillah kini lah tidak pula sakit-sakitan lagi. Lah gizinya lah elok. Ini masalah kita. Nah sekarang tidak ada. Pernah Pak? Ada orang 2 beradik kecelakaan. Itu kakaknya atau adiknya mati di tempat. Habis nigogari itu nyusul yang seorang lagi. 2 beradik kandung kecelakaan. Itu sekitar 5 tahun yang lalu Pak. Kejadiannya di pinggir kota. Masuk juga masih juga anu tu. Kata orang, cuba bongkar seng rumah tu, atap rumah tu rubah bentuk. Jarang orang mati 2 beradik kelang 3 hari. Anak mati, seng rumah terkoyak. Apa kaitannya dengan seng? Zaman sekarang orang percaya tidak, cuman ini galak bahasa kitanya telebus ya. Apa telebus? Ada orang lah berhari-hari calan tak mati ni, lah bertangisan
hidup lagi. Lah ditahlilkan, lah ditalkinkan, sehat lagi. Aimang kata orang. Ada yang paham, kira-kira tokoh masyarakat, anak-anak kamu nila di sini galau. Yo, mang kata orang. Lah sampai, lado dak minta maaf ke gaya ini. Siapa tahu salah anak-anak ni. Sudah mang kata kakak yang tua. Adik-beradik kami lah sudah galau. Adik kakak bapak kau ni lah tahu bapak kau sekarang. Sudah. Apalah halnya dak? Ada sepupunya lah cak adik-beradik, serempak SD, serempak SMP, serempak SMA. Sebulan itu pula dia nikah. Ayah ni awal bulan, sepupunya tu akhir bulan. Biasanya seminggu sekali, kalau tidak setandangan, setelpon mon dia ni. Di mana tempat tinggalnya? Di luar kota. Lah tahunya gaya kau sakit. Lum, kabari. Kabari datang sepupu ni. Ditengok kakaknya, lah tidak sadar. Diciumnya kening kakak sepupunya. Netes air matanya, dingin air mata tu terjago yang pingsan tu. Ditengoknya adik sepupunya. Maaf dang, aku baru tahu dang sakit. Nganggu dia. Sama-sama meleleh air matanya. Ya Allah, kalau ada jalan sehat baik untuk kakak sepupu saya ni, apapun wasilah obatnya Allah, sehatkanlah. Kalaupun kematian bagi dia lebih baik menurutmu, ya Allah, kami adik-beradiknya ikhlas, tapi jangan sampai saro model ini ya Allah. Kata adik sepupunya, lemah, tek meninggal. Galak orang terkecek tu. Nah, kan nak nunggu kau nian. Kalau betul model itu, lanang yang baru sampai itu pacak jadi tersangka. Ngapa? Gara-gara dia sampai gaya itu mati. Nah itu secara logika itu tidak masuk. Tapi Allah kasih petunjuk lewat mana. Kebetulan kakak sepupunya sampai, adik sepupunya sampai, nyawa habis. Allah yang menggerakkan lewat orang lain untuk dipertemukan seperti itu. Tidak ada yang kaitannya. Kalau model itu tidak usah ditelepon lanang tu, mungkin tidak mati-mati dia. Siapa tahu ada harapan sehat. Nah yang model itu tu tidak ada kajian. Tapi masih juga orang yang kadang-kadang kini balik dengan ilmu lama. Ada orang ngecek baksonya laris karena mamang tu pakai celana dalam gitu. Dan itu saya pernah nengok. Saya anunian isat-isatnya neng. Rupanya pakai galo tukang bakso tu celana dalam. Nampak dari luar. Nah ini kadang-kadang kita tidak boleh kita suudzon model. Walaupun itu sejak bertiktokan ini banyaknya unsur-unsur model itu. Kalau ini laris, ada yang katanya pacak nengok makanan itu berdarah-darah. Wallahu alam, itu kan kerja iblis yang model-model itu tuh. Tapi yang jelas yang kita sampaikan ini, jangan sampai agama kita yang sudah kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim rusak oleh syirik-syirik yang kita tidak sadar itu syirik, yang bentuknya bisa menggelincirkan kita. Ada syirik ni akbar, ada syirik ni asghar. Syirik kecil, syirik besar. Termasuk melenceng dari keyakinan seperti itu adalah bentuk syirik yang syirik asghar. Syirik kecil kita. Kita galak pening macam mana dak? Ngapo? Anak belum ada yang lepas, awak landak pensiun. Apa kaitannya? Apa kaitannya dengan pensiun? Ngapo? Anak-anak ni masih ada yang SMP, ada yang SD. Awak ni lah tua ni kan. Macam mana tobo ni kelak? Kita mencemaskan 10-20 tahun yang lalu. Kita tidak pernah menengok ke belakang. Macam mana 30 tahun yang lalu kita ni? 30 tahun yang lalu kita mencemaskan kondisi sekarang ini. Buktinya kita sekarang ini, alhamdulillah, lah semayang di masjid subuh, masjidnya besar lagi. Itu. Alhamdulillah,
walaupun tidak tiap tahun, pacak juga berkurban. Alhamdulillah, walaupun belum bisa haji karena waiting list, lah sudah umroh. Nah, alhamdulillah kita. Nah, kita kadang mencemaskan sesuatu yang belum sampai. Yang ketiga, penyebab tertutupnya hidayah itu gengsi. Abu Talib itu bukan tidak tahu Muhammad itu Nabi, cuma nak masuk Islam tu nak gengsi. Kau acak tokoh kita, kata Abu Jahal, Abu Sufyan, amun kau tidak lagi ngamalkan agama nenek moyang kita, habis kita habis. Percayalah dengan adik ni, kata Abu Jahal itu. Ngenian, kata Abu Sufyan itu, bukan kecik ragamon itu tu. Kami ni ikut kamu ni lah, amun kamu habis, selesai cerita tu. Jadi karena gengsi itu tadi, malu. Nah, di zaman kita sekarang ini ada namanya upat, caci, ada kritik. Amun kritik itu ada solusinya. Masuk masjid sebesar ini, kurban cuma 2 orang, tidak hendak berkurban. Ada solusinya tak? Ada. Kami tu musola kecil 9, kata kawan. Sapi baik, belum kambing. Macam mana cara kamu? Kami tak mengumumkannya di masjid. Kami tak mengumumkannya sebelum Jumaat. Ngapa? Sebelum Jumaat itu mata orang lah terkantuk-kantuk beruk. Kita mengumumkan, jemaah sekalian, masjid kami masih membutuhkan, masih menerima kurban dari Bapak Ibu untuk per orangnya 2.700.000. Boleh di TF, boleh juga di store langsung kepada Pak Pulan bin Pulan, kepada Pak Pulan bin Pulan. Mata orang tu lah cak ini ni. Nah, kami macam mana? Kami datang ke rumah. Berapa harga HP ni? HP murahan. Dapat 700. Ngano? Pok murahan ni tak murahan nian aku tu berapa? Ya 2,5 juta itu tu. HP ni 2,5 juta. Berapa lama kau nyari duit ni? Iya, aman bersekir, berusaha 3 atau 4 bulan terbeli, kata kawan. 4 bulan terbeli HP ni, iya masuk. Layo. Oh, padek HP kau ni. 4 bulan terbeli ya? Terbeli. Nah, kami datang ni panitia kurban. Setahun kami kasih jatah. 2.500.000. Masuk ke tidak dapat? HP ni 4 bulan terbeli kau. Iya, jangan lo itu. Bukan jangan catat nama ni. Store pertama ada duit 100 di kantong tu. Pakai tu. Iya ada sini 100. Jadilah nerima kupon manjang ni. Bermaluan. Kira-kira dibawa mati tak HP ni kelak? Ya, sapom bawa mati tak? Kalau kurban, kau bawa mati tak? Iya, barang tu dimakan jemur. Macam mana? Amalnya kau bawa mati. Yang ini banyaklah dosa, kau banyak nyelot lewat sini ni. Itu. Sini duit 200. Iya, langsung katakan kurban seorang. Datangi yang lainnya tu. Terpaksa tu betul kurban. Terserahlah terpaksa dan sebagainya. Tahun yang kedua, ngapa? Kabar nak nanya HP lagi? Katakan, tak usahlah, aku kurban puluh tahun ini. Nah itu. Jadi kita jangan langsung ngajak kurban. Aku panitia kurban ini itu. Kita tanya, ya. Masang keramik baru. Alhamdulillah ada rezeki. Berapa sekotak? Ya, masang keramik ini tergantung dengan warna. Makin gelap ya makin mahal. No, kata itu. Acak jemur makin hitam makin murah. Gitu.
Ngapa keramik makin katakan. Ini berapa kotak? Sekian. Habis 5 kotak. Weis. Seluas ini 5 kotak. Cepil bayu tidak cukup sekotak. Berapa kotak? Alhamdulillah ini 5 juta lu untuk tukang ni. Berapa lama berdalak tanci? Ya upah aku kerja 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah lengket di sini. Alhamdulillah 5 juta 2 bulan pacak ke badalak kan? Ya namanya rezeki, ada baik kita dalak. Nah kami ni panitia kurban, kasih jatah 11 bulan yang akan datang. Masuk tidak terdalak kau 2.500.000. Iya. Lu mana ini aja tidak ada leluak dicatat nama kamu ni. Itu 5 juta pacak kau lengketkan situ. Kau mati kelak tidak kau bawa keramik itu tu. Lemak kalau anak kau ni ngerti kelak, mau tidak tu jadi perebutan itu. Amo gempur kelak hancur rumah kau ni. Tapi kalau lah kau korbankan untuk itu, berapa bulu sapi itu kelak, sebanyak itu pahala ni. Kena hadisnya. Berapa orang yang makan daging itu kelak ikut pahalanya. Kau kira-kira sanggup tak ngumpulkan duit 500 kira-kira setahun? Ame sanggup. Nah, ame dipaksa. Paksakan dikit. Ini ada dalilnya. Pamangkana lahu sa'a falam yudhi fala yaqraban musalla. Kamu sanggup, kamu tidak berkorban dekat masjid, baik kamu tidak boleh, apalagi sembahyang. Itu tuh. Ya ngapa lo makso dipaksa, belum tentu kau ndak, apalagi tidak dipaksa. Jadi macam mana? Ya berkorban, kau sanggup kan? Macam mana nak membayangkan jenazah kau ni kelak? Ngapa? Lah tidak boleh ke masjid ini hadisnya. Ya apal kau, idak maka ku catat ini Ini Arab, ini Latinnya. Baca deh ni kau. Ya alang perlu ketegas ini. Bukan tegas. Itu untuk kau tu lah. Aku tidak makan daging sapi ni. Ngapa? Ya mentah. Kalau dimasak aku makan ya. Akhirnya berkorban. Wajar kalau kurban kamu sampai 11 ekor. Main paksa, bukan main paksa. Ini urusannya agama. Nah itu, kita ngumumkan di masjid orang tidur, Pak. Atanya dengar, balik kelaknya itu lupa. Tapi kalau didatangi ke rumahnya, bukan tidak litak kami ke rumah ni. Iya, seberapanya litak dari sini ke situ. Iya, sampai ke sini tidak ada hasil. Maluan. Tuak tahu dengan itu tak? Tahu. Nah dia berkorban ke daftarnya. Masuk awak ekonomi lebih dari itu, tidak korban. Cemana panitia ni makso? Bukan makso. Ini menjalankan hadis, menjalankan perintah Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nikmatlah banyak. Kan main di rumah lah, do mobil lah, do. Kan main berapa mobil kredit situ tu? Berapa sebulan? Ya 3 juta. No, sebulan 3 juta pacak. Ini setahun 2.700.000. Fasholli li rabbika wanhar. Itu ayat dan sebagainya. Kami lah letak ke sini, kamu tidak juga nak berkorban. Tinggal di RT sini, sembahyang di masjid kami. No, kamu ni. Nah, macam mana? Kita sambil beragam kan. Akhirnya korban dia. Pacak tidak termakan-makan daging sapi. Kalau cara kita memotivasi orang, bagus. Nah kita ini kadang-kadang gengsinya tu. Gengsi untuk yang baik boleh. Masa bapak anu golongan 2A sampai diangkat kemarin ngikut kurban. Itu kau lah golongan 5G. Bukan lagi 4E, 5G golongan. Sama dengan 4G, 5G yang video tu. Tidak kurban. Jadi kalau itu catatlah, bukan catat-catat baik. Ada DP-nya. Ya kurban pakai DP. Lah ini nih barang nih sebagai penguat yang lain. Berapa DP-nya? Kasihlah 2.600.000 dulu. Iya lunas itu. Amenado kata kita. Amelum 500 dulu. Tinggal 1.100.000 lagi. Oh 2 juta dulu kata kawan. 500 baik kuda jadi. Pagi kami tagih lagi 500 baik kuda kata. Ikut kos tahun lagi ya mako gancang selesai gawe ni.
Oh seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa. Kita ni nak dimotivasi. Kadang-kadang ni kita bukan motivasi, tapi itu tadi menjelekkan. Saya sering cerita, ada anak muda, penguasaan bahasanya tu bagus. Memang dia menjiwai ceramahnya. Kebetulan juga ambil dia jurusan komunikasi. Ceramah atas orang nak nikah. Yang ceramah ni masih bujang. Pilihan katanya bagus, selingan humornya up to date, dan orang-orang disindirnya tidak terasa seperti itu. Jadi waktu ceramah walimah urus 45 menit itu cak 15 menit dia ngomong, saya pikir demikian terlalu banyak saran untuk sang pengantin baru. Padahal mereka berdua ini tidak menikmati ceramah saya ini. Bahkan mereka berdoa, ya Allah selesaikanlah ceramah ini karena inilah malam kami nak tidur. Orang ketawa. Selesai ceramah dia duduk, ada ustaz senior sampingnya. Kata ustaz senior, kan main kau ceramah hebat. Alumni mana kau? UIN PAS. Alhamdulillah. Jurusan apa? Tarbiyah PAI. No, jurusan PAI pacak ceramah kau. Aku dari dulu hobi ceramah, masya Allah, alhamdulillah. Hanya sayang dikit kau ni. Apa wak? Harusnya jangan kau sanggupi ceramah tu. Ngapa? Acak kau masih bujang menceramahi orang yang tak nikah. Kurang pas. Ibarat gulai, idak masin kata-kata kamu tu. Akulah ngomong wak dengan tobo panitia ni, jangan aku masih bujang. Kata panitia tu, idak apa-apa, masyarakat senang dengan ceramah kau. Gitu. Itulah makanya wak, aku sebenarnya nolak. Tapi aku ni belajar dari wak juga. Belajar dari aku lah, iya. Aku sering nengok wak ceramah kematian. Hanya wak lu mati katanya. Terdiam ustaz senior tu. Ni kadang-kadang ada orang nak maju, bukan disupport, malah dihina, malah dicaci maki. Kadang-kadang anak muda ni pilihan kata-katanya bagus, tapi pedas kita dengarkannya. Dan itu benar. Jadi kita ni gengsi yang baik bagus, tapi gengsi yang salah itu jor-joran kita untuk hal ini. Jadi banyak hal-hal yang salah. Badan kita mulai melar, ikut senam supaya kencang lagi. Bagus. Itu. Ngapa sanggar senam untuk ibu-ibu itu dibuat tertutup? Kalaupun dia pakai kaca film, orang dari luar tak pacak nengok, orang dari dalam pacak nengok. Itu. Karena bergaul dengan orang-orang yang hobi TikTok, sedang senam tu dia live kan. Gitu. Senam di sanggar senam, tempatnya tertutup, tapi dia live. Statue talent, bergetarlah galau. Apa yang tak ditutup model ini? Apa masalahnya? Salah pergaulan, gengsi yang salah tempat. Kita kritik tu perlu pak, supaya kita tahu kesalahan kita. Kita kritik tu perlu pak, supaya kita bisa lebih bagus perbaikan untuk ke depan. Cuman kita ni kalau dikritik semarah. Yang berikutnya orang kadang-kadang tidak paham ini kritik apa celaan. Yang banyak adalah celaan bagi kita. Nah, dengan 3 penghalang hidayah ini pacak menyadarkan kita, bukan urusannya lagi kita ini untuk masalah agama, tapi untuk bagaimana peningkatan ke depan. Saya membaca sejarahnya betul tidak, tapi saya pernah dengar ini betul apa tidaknya, wallahu a'lam lah ya. Hashim Ash'ari memberantas perjudian tu dulu, wallahu a'lam ini. Tidak terberantas juga judi itu. Jadi macam mana caranya? Dia ikut juga judi.
Begitu dia judi, menang. Saya mohon ampun kalau cerita salah. Menang terus. Akhirnya para penjudi ini bertanya, "Cemano Pak pacak menang terus?" Ya ada bacaannya ini nih. Ia ajari, ia datang ke rumah katanya. Datang ke rumah. Kebilom bacaan ini, ia habis solat baca. Ketika diajari model itu, banyaklah orang yang belajar solat nak menang judi ini. Paksa belajar solat dulu, kami belum tahu solat, ya belajar solat dulu. Ini nak dibaca sesudah solat. Amunnya lah belajar solat sambil itu fikir masuk, berhenti dewek, dia judi. Akhirnya terberantas dengan sendirinya judi. Hanya kita ni kadang-kadang ceplekak nak sekaligus. Sulit kita hal-hal yang demikian ini untuk cara-cara kita. Maka tersebut dah ada istilah Islam garis keras, Islam garis lunak. Bukan garis lunak, garis Islam. Aman di Mekah situ, idan tak semayang, dipukul. Kita jangan melanggar HAM, pacak pembunuhan kita. Tapi orang yang faham itu, belum semayang katakan, ngasuh budak kecil. Oh, kata kita. Pasnya tidak ngasuh, tanya lagi, mana asuhan? Ngikut neknya, melah kita semayang. Ya aku lum mandi, aku lum juga, kata kita kan. Hanya semayang ni tak perlu mandi, cukup berwuduk baik. Ya lajulah duluan. Kita tandangi. Aku ni dulu kata kita jabalan juga. Hanya alhamdulillah lah dapat hidayah. Lah mulai semayang ke masjid. Aku kenok kamu ni agak lumayan agamanya, tapi semayang di rumah terus. Bergeserlah kita ke masjid. Aku ni bukan ni dan nak ke masjid. Hanya tak lemah berselana panjang ke masjid ni. Ya berkain. Itulah ada kain ni. Kata jemur rumah, baunya langit. Oh, jadi masalahnya di kain. Kita kasih kain selembar, nah kata kita. Kain. Ya baru nih, itu nak mereknya, baru ku pasang. Maksudnya kain lama, ku pasang mereknya baru, kata kita. Misalnya. Itu kainnya itu baru, kata kita. Tidak ada lagi alasannya semayang. Ada orang yang tidak model itu. Ada orang yang ditandangi pakai buah. Apa tuh pisang? Gitu. Ngapa? Sambil lalu semayang bawa pisang. Malah kita semayang. Jadi katakan berangkat dia semayang. Besok diajak lagi. Ya hanya mana pisang? Lah tidak ada lagi kata kita. Ya tidak, aku semayang. Sudahlah. Tidak semayang. Itu. Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa kita rubah cara kita mengajak orang, cara kita membangun orang. Saya pikir demikian. Lah masuk waktu suruh kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sengaja saya lewatkan supaya tidak ada pertanyaan. Kelak aku tidak pacak jawab, malu aku. Itu. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.